permasalahan. Kekerasan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi dan kali ini menyita perhatian publik. Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, warga Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali menemukan adanya 4 anak di bawah umur dalam kondisi memprihatinkan, di mana keempat anak itu ditemukan dalam keadaan kelaparan dan 2 anak di antaranya kakinya dirantai oleh sang guru ngaji. Kekerasan ini terjadi hanya karena para anak ini dianggap nakal oleh guru ngaji tersebut. Saat ini saya berada di depan rumah kejadian waktu penyekapan itu terjadi. Cerita miris mengemuka dari Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Warga dikejutkan dengan ditemukannya 4 anak di bawah umur dalam kondisi memprihatinkan. Yang lebih memiriskan, ada 2 anak lain yang kakinya dirantai besi. Penemuan ini terekam kamera amatir warga. Belakangan terungkap 2 anak berasal dari Batang dan 2 lainnya dari Kabupaten Semarang. Kasus 4 anak disiksa dan dirantai berawal ketika seorang anak ketahuan warga mengambil kotak amal di Masjid Desa Kacangan, Kecamatan Andong. Di Masjid Baitur Rahman, Desa Kacangan, Andong, Boyolali inilah anak SAW dan anak IR mengambil 2 kotak amal di dalam masjid pada Minggu dini hari. Para anak ini terpaksa mengambil kotak amal karena merasa iba 2 adiknya merintih kelaparan setelah hampir 1 minggu tidak diberi makan nasi oleh pelaku SP. Menurut pengurus Masjid Baitur Rahman, pintu masjid memang tertutup, namun tidak terkunci. Pengurus baru mengetahui kotak amal hilang pada Minggu siang. Kotak amal di masjid ini memang selalu dibuka setiap selesai salat Jumat. Ya kalau ya ditutup tapi nggak dikunci. Pak, jadi gimana itu kotaknya yang hilang berapa? 2. Isinya? Sekitar 20.000 katanya. Setelah dicuri, kotak amal dibawa pergi untuk dibongkar di belakang Balai Desa Mojo. Kejadian diketahui warga saat anak ini mondar-mandir karena kebingungan cara membuka kotak amal. Jadi penemuan pada hari Minggu sekitar jam 2-an, posisinya di belakang Balai Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, tepatnya di belakang Balai Desa. Jadi anak tersebut sudah mondar-mandir berulang kali, akhirnya timbullah kecurigaan warga untuk membuntuti anak-anak tersebut. Anak itu ternyata salah satu anak yang berhasil lolos dari penyekapan dari rumah tersangka SP. Menurut kesaksian tetangga yang berdekatan dengan rumah SP, sosok guru ngaji ini tidak pernah bersosialisasi. Warga mengira anak-anak di dalam rumah merupakan keponakannya. Namun warga pernah mendengar suara tangisan anak dan teriakan suara SP dari dalam rumah. Cuma nangis itu 1-2 kali itu, waktu itu lama itu, wajar lah 1-2 kali dikiranya kan wajar Pak ya. Iya seperti itu. Terus kemarin melihat peristiwa seperti itu Mas, sebagai warga sekitar, tanggapannya seperti apa? Kecewa nih Pak ya, kecewa. Mungkin kalau ngaji ya mungkin ngaji sendiri, ngaji pribadi. Kalau mungkin di lingkungan mungkin majlisan ya nggak ikut kok. Kalau itu bentuknya itu yayasan atau pondok sih Pak? Bukan, rumah pribadi. Rumah pribadi ya? Iya, rumah pribadi. Polres Boyolali menetapkan SP sebagai tersangka. Dari hasil gelar perkara, penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan ditemukan tindak kekerasan terhadap anak. Polisi menyita 2 barang bukti berupa rantai, gembok, dan antena radio yang digunakan untuk memukul korban. Adapun hasil visum juga menjelaskan adanya bekas luka memar dan luka di tubuh korban. Dari keterangan saudara SP dan juga hasil dari keterangan saksi-saksi yang ada termasuk anak, memang saudara SP ini merantai pada saat anak tersebut dianggap tidak patuh atau nakal. Nah, kemudian dirantailah oleh saudara SP dan diberi makan singkong rebus. Rasa miris juga dirasakan salah satu orang tua korban. Ia tidak pernah menyangka jika SP yang selama ini dikenalnya baik justru tega berbuat keji.
Kepercayaan terhadap SP semakin kuat karena sebelumnya anak perempuan Siti Mihati juga pernah dididik ilmu agama oleh SP. Ya kaget juga sih Pak. Kagetnya gimana? Kaget kok ya ngelihat kondisinya kayak gitu, kayak percaya kayak enggak gitu loh Pak. Kayak mimpi lah. Rabu 16 Juli 2025, Polres Boyolali mengantarkan keempat anak ini untuk kembali ke daerah asal. Pemerintah daerah setempat memberikan bantuan pendidikan hingga anak-anak ini lulus. Sementara tersangka dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun dan 3 tahun 6 bulan penjara. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.